Museum Tuanku Membonjol dibangun di atas areal lebih kurang 2 hektar. Luas bangunan 42 kali 16,5 meter persegi. Berlokasi di Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan museum ini dimulai dari tahun 1987, selesai 1990. Apa saja isi dari Museum Tuanku Membonjol ini? Silakan saksikan dalam konten ini. Mengawali koleksi Museum Tuanku Membonjol dari peta kronologis Perang Patri yang terpampang di salah satu dinding bagian dalam museum. Peta kronologis ini berisikan informasi tentang peristiwa-peristiwa penting perjalanan kaum Patri sejak tahun 1803 ketika Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumani pulang dari Mekah yang disebut sebagai cikal bakal berdirinya kelompok pasukan Patri sampai peristiwa berakhirnya Perang Patri pada tahun 1838. Ini diduga merupakan peluru meriam Tuanku Imam Bonjol ketika perang melawan Belanda. Benda ini adalah penemuan yang paling terbaru dibandingkan koleksi lain. Ditemukan oleh seorang warga yang bernama Bapak Zairil ketika menggali lubang septic tank di belakang rumahnya. Ketika menggali, alat yang dipakai membentur benda keras. Ternyata ada tumpukan besi tua yang sudah berkarat dengan berat sekitar 2 ton. Sebagian besi tersebut disimpan di museum ini, sebagian yang lainnya diamankan di tempat lain. Museum Tuanku Imam Bonjol juga menyimpan buku-buku etnografi, penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam antropologi dan sejarah yang masih berbahasa Belanda. Ini adalah jubah yang diduplikasi dari jubah Tuanku Imam Bonjol. Ukuran, warna, dan model pakaian disesuaikan dengan yang asli, sedangkan yang asli dipegang oleh keluarga. Selanjutnya ada alat-alat musik tradisional berupa talempong, mikrofon tempo dulu, piringan hitam, dan lain sebagainya. Beragam jenis benda yang terbuat dari keramik, ada guci, kendi, piring, teko, dan jenis lainnya yang terbuat dari tanah liat. Sebagian besar aneka barang keramik ini bertuliskan Cina, disinyalir diperdagangkan pada masa dinasti Ming. Dinasti Ming adalah dinasti yang berkuasa di Cina antara tahun 1368 sampai 1644, tepatnya setelah dinasti Yuan runtuh. Kalau kita lihat, nah itu bayang putih-putih itu juga Cina kan baso. Oke, kita siap kok Pak, tolong dipromosin juga Pak. Teropong tangan, topi baja, dan topi biasa peninggalan Belanda. Di sebelahnya juga kita lihat lampu minyak tanah tempo dulu, batu lontar menggunakan tali, dan lain-lain sebagainya. Kita mulai masuk pada koleksi persenjataan perang yang diperoleh dari pasukan Patri atau keluarga. Persenjataan pertama, meriam bambu, salah satu permainan tradisional Melayu yang cukup populer. Meriam bambu ini jika digunakan mengeluarkan bunyi seperti ledakan dan digunakan oleh pasukan Patri untuk mengelabui pasukan Belanda. Ini adalah meriam kecil berukuran sekitar 1 meter, lengkap dengan penyangga dan pelurunya. Meriam ini biasanya digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Masyarakat meyakini senjata seperti ini masih banyak yang belum ditemukan, tersebar di tempat-tempat pertahanan Tuanku Imam Bonjol. Panah beracun, tempat anak panah, dan tempat racun. Senjata tradisional ini sangat mematikan karena sebelum ditembakkan, ujung anak panah terlebih dahulu dicelupkan ke dalam racunnya. Beberapa jenis pisau atau keris digunakan saat berhadapan langsung dengan musuh. Pedang peninggalan Belanda dengan ciri khas tumpukan besi yang melingkar pada gagang atau berbentuk seperti salib. Di museum ini juga terdapat keris ala Jawa. Kemungkinan senjata ini dibawa oleh orang Jawa yang dulu dibawa oleh Belanda.
untuk memerangi pasukan Patri. Pedang ala Arab dan keris. Gaya Arab ini Pak ya, sedikit Pak. Pedang yang disinyalir buatan lokal, ciri relatif lurus dan runcing. Pedang ala Nah, ini Eropa. satu lagi. Alat pelempar batu. Alat pelempar batu ini cukup efektif jika digunakan dari dataran tinggi untuk menghalau musuh yang berada pada posisi yang lebih rendah. Ini adalah tombak, beragam ukuran dan model. Pistol dan stenga atau meriam tangan, senjata Belanda yang berhasil dirampas oleh pasukan Patri. Senapan lantak atau jojal. Senapan ini hanya dapat ditembakkan satu kali setelah diisi dengan amunisi bola timah dan mesiu. Mesiu diisi dari depan moncong laras senapan. Beberapa jenis mata uang kertas dan logam yang digunakan dalam perdagangan pada masa Perang Patri. Ada gulden dari Belanda, yen dari Jepang, rial dari Arab Saudi, dan lain sebagainya. Terakhir, kita akan melihat duplikasi pedang yang biasa dipakai oleh Tuanku Imam Bonjol dalam berperang. Salah satu model pedang ini adalah yang duplikasinya ada pada tugu-tugu Tuanku Imam Bonjol ketika memegang pedang di atas kuda yang dikabarkan hilang pada konten sebelumnya.